Ini dalil saya yang dari dulu saya katakan. Semakin hubunganmu informal dengan para penegak hukum itu, maka semakin pasti bahwa kamu adalah bagian dari mafia peradilan itu. Oh gitu ya? Iya dong. Misalnya begini, kalau kamu punya kemampuan menelepon Kapolri, menelepon kabar Kampolri, menelepon kabar Eskrim, menelepon Kabin, menelepon Kapolda, kamu langsung telepon. Dan dalam perteleponan itu kamu bisa maka saya yakin kamu pasti itu. Mungkin saya kira menjadi tidak populer, tapi akan ditanya siapa advokat yang punya akses kepada Pak Sigit, Kabar Kam, Kabar Eskrim, Kapolda. Dan kita tahu kan gitu, semakin hubungannya informal dengan pejabat-pejabat tinggi ini, dia semakin sukses, utamanya dari materi. Makanya mungkin Dan materinya itu berlimpah-limpah. Banyak avokat memajang foto dengan pejabat Polri dengan ini, gua kenal itu gitu. Ya, jadi kalau kita punya backing jenderal polisi, maka urusan kita akan lebih lancar atau beres kan gitu. Makanya kalau dalam praktek sering, oh ini atensi nih, atensi kan itu kan. Kan sehari-hari itu disebutkan atensi. Sehingga dia nggak berbuat lain selain atensi itu yang dilakukan. Nah itulah sebabnya maka kan ada data yang mengatakan bahwa yang paling korup itu institusi kepolisian kan gitu. Nah bukan mereka berarti jahat, tapi karena kesempatannya yang besar, ya, dan memang gajinya kecil. Fasilitasnya kecil seperti Jenderal Arianto katakan itu ya, terjadilah. Nah sedihnya adalah bablas kan gitu ya, ketika untuk membiayai operasionalnya, tapi lama-lama membiayai operasional rumahnya, membiayai operasional keluarga besarnya kan gitu loh, seperti yang ada di sidang Tipikor kan. Jadi kalau disebut bahwa polisi itu selalu senyum, sapa dan salam, saya kalau coba pergi ke kantor polisi, ada yang senyum nggak? Dan kalau pulang kamu disalam kan nggak ada kan itu ya. Cuma slogan doang kan gitu loh. Nah, halo, Sobat Podcast 9, jumpa lagi kita hari ini dan kita akan membahas mengenai peraturan-peraturan dan pelaksanaan di bidang hukum pidana. Kita tahu peraturan pidana masih banyak mengandung kekurangan, apalagi pelaksanaannya. Dan untuk kali ini kita mengundang narasumber kita, yaitu Bung Luhut Mangaribuan, ya, doktor dari UI. Tapi seperti biasa sebelum mulai, kita ingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Baik, Bung Luhut, selamat datang di studio kami di Podcast 9. Terima kasih saya diundang, Bung Wina. Ya. Nah, Bung Luhut, dalam banyak hal Anda sering memakai istilah cipta keadilan. Apa itu maksudnya, Bung Luhut? Ya, cipta keadilan ya. Cipta keadilan artinya kita harus menciptakan keadilan. Tadi seperti pengantarnya Bung Wina kan dibilang, tegakkan hukum, tegakkan keadilan, berikan keadilan. Betul. Kalau baca tentang kekuasaan kehakiman di Undang-Undang Dasar 45 yang turunan dari bahwa kita negara hukum, bahwa kekuasaan kehakiman itu, jadi artinya Mahkamah Agung dan jajarannya, Mahkamah Konstitusi dan jajarannya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Jadi hukum dan keadilan. Jadi itu dua hal yang harus dicapai. Jadi dengan kata lain, Anda tidak boleh berhenti sampai menegakkan hukum, tapi juga menegakkan keadilan. Oleh karena itu, sejak dulu kan, Kementerian Kehakiman sekarang, dulu Departemen Kehakiman, di mana urusan hakim juga ada di sana, simbolnya pohon beringin pengayoman. Jadi artinya hukum itu untuk memberikan pengayoman. Nah, secara normatif tadi yang di Undang-Undang Dasar 45, menegakkan hukum dan keadilan. Lebih turun lagi ke bawah, dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dikatakan begini. Pertama, hakim itu harus berirah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya apa? Indonesia ini negara religius, bukan negara sekuler. Jadi doa ya harus
apa namanya istilahnya, harus mempengaruhi, harus menjadi dasar untuk semua. Jadi semua hal kan kita selalu berdoa. Jadi demi keadilan berdasarkan. Tapi ketika menegakkan hukum adalah kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila. Ya, berdasarkan Pancasila. Jadi Pancasila itu sama secara dialektis adalah pengayoman itu sendiri. Jadi harus memberikan pengayoman, maka jadi yang pas adalah cipta keadilan. Jadi kalau kita membuat pengaturan di hulu kan berarti ya, perundang-undangan itu harus cipta keadilan. Dan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu bilang bahwa sistem peradilan kita, jadi kalau peradilan itu kan termasuk penyidikan, tidak hanya pengadilan, terpadu. Jadi integrated criminal justice system. Jadi itu satu tarikan. Nah, dalam konteks itu maka kita memang harus terus mengatakan cipta keadilan, cipta keadilan, cipta keadilan. Nah, lebih kalau pada tataran yang lebih konkret, ya kita bicara hukum pidananya, apakah perundang-undangan, ya, undang-undang dan pelaksanaan peraturan-peraturannya sudah mencerminkan yang Anda bayangkan sebagai cipta keadilan itu? Itu yang memang yang terus-menerus kita harus renungkan ya. Kita harus terus-menerus diskusikan dan terus-menerus kita bertanya, apakah sudah betul? Kita mulai dengan sistem peradilan. Kalau disebut sistem peradilan, apalagi dalam pidana, berarti kan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai nanti eksekusi kan gitu ya. Pemeriksaan di pengadilan, advokat kan ada di sana ya. Dan juga penyidikan ada advokat di sana walaupun terbatas kan gitu. Sekarang, kalau kita lihat ya, polisi punya undang-undang sendiri, kejaksaan punya undang-undang sendiri, kehakiman undang-undang sendiri, advokat undang-undang sendiri, lembaga pemasyarakatan punya undang-undang sendiri. Kalau kita ini diletakkan di atas meja, nggak terpadu. Nggak terpadu. Maksud Anda nggak terpadu itu ada yang bertentangan atau gimana? Tidak saja bertentangan. Ada yang lebih besar, ada yang lebih luas, ada yang lebih kecil, ya, dan yang kemudian berlomba-lomba semakin lebih besar, kan gitu di antaranya. Sebab setelah undang-undang ini kita lihat, ada peraturan-peraturan pelaksana. Katakanlah, di sektor atau sub penyidikan ya. Coba lihat sekarang, saya pernah hitung setidaknya ada 20 ya, 20-an perpol dan atau perkap yang berhubungan dengan peraturan kepala kepolisian ya. Betul. Kalau perpol itu peraturan Polri. Polri. Belakangan memang lebih banyak dipakai perpol, bukan perkap gitu ya. Dan itu pasalnya banyak, itu ada sampai ratusan ya, yang berkaitan dengan penyidikan misalnya ya. Kemudian kejaksaan juga punya begitu, bikin perja, peraturan jaksa agung. Di pengadilan juga ikut-ikutan. Mahkamah Agung mengeluarkan perma, itu banyak mengeluarkan perma ya. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena keterpaduan sebagaimana konsep Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, turunan langsung dari Undang-Undang Dasar 45, tidak direfleksikan, tidak diterjemahkan dalam undang-undang ini. Nah, yang terjadi adalah masing-masing mempersepsikan itu kewenangannya dan kemudian dimasukkan di dalam undang-undang yang bersangkutan. Nah, kalau istilah ini zaman... kan kalau bicara undang-undang ya, Bung Luhut, saya panggil Bung Luhut aja ya, kan dibuat, diproses antara DPR dan pemerintah, kan bukan satu pihak aja ya, walaupun nggak jelas juga di mana DPR dan pemerintah suaranya, sehingga seharusnya kan itu merupakan hasil pergulatan, ya. tidak sektoral. Kenyataannya gimana di dalam? Ya, itulah teorinya, ya. Sekaligus juga harapan. Ya. Tapi rupanya harapan dan teori tidak selalu menjadi kenyataan. Itu terbukti dengan apa yang saya katakan ini ya. Andai kata ya ini terpadu, maka nggak diperlukan peraturan-peraturan yang lebih rendah itu. Walaupun mungkin mereka punya alasan formil dengan mengatakan, ya ini kan dalam rangka mengisi kekosongan hukum. Ini kan dalam rangka memperlancar prosesnya.
Tapi yang terjadi adalah di dalamnya itu justru ada norma baru, No. ada norma kaidah baru. Dan secara sosiologis ya, ternyata ya aparat penegak hukum itu lebih tunduk pada atasan daripada undang-undang. Jadi dengan kata lain lebih tunduk pada Perkap Perpol daripada undang-undang. Itu yang terjadi. Kenapa gitu tuh, Bung? Ya ini pendekatannya budaya, saya kira kan ada juga budaya hukum kan. Karena kepolisian itu kan adalah hierarkis. Jadi ada satu pimpinan. Kemudian kejaksaan juga ada satu pimpinan. Jadi kalau pimpinannya bilang A, nggak akan mungkin di bawah bilang B. Itu sudah memang begitu hukumnya, ya hierarkis ya. Beda misalnya dengan advokat. Kalau advokat kan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Kalau polisi kan satu kesatuan, makanya mereka pakai uniform kan seragam. Kejaksaan juga. Kalau advokat kan enggak. Kan dalam kuasa kan selalu baik sendiri maupun bersama-sama. Kalau mereka tidak. Nah, oleh karena itu maka persoalan di dalam praktek adalah ketika kita bicara undang-undang, ternyata dia bicara Perkap atau Perpol, nggak nyambung. Nah, itulah sebabnya maka keterpaduan itu tidak terjadi, ya keterpaduan tidak terjadi. Tapi juga sekaligus ruang-ruang untuk penyalahgunaan kewenangan. Nah, itu yang saya mau tanya. Itu menjadi ruang-ruang untuk ketidakterpaduan itu dampaknya apa kira-kira dalam law enforcement, dalam pelaksanaan hukumnya? Sebelum saya menjawab pertanyaannya ya, saya ingat tulisannya atau disertasinya dari Profesor Daniel S. Leff. Mungkin Bung Wina pernah baca itu. Yaitu politik hukum di Indonesia. Jadi dia menelusuri, meneliti tentang penegakan hukum di Indonesia era tahun 50-an, 60-an. Yang kemudian menjadi buku dan sampai sekarang relevan. Intinya dia mengatakan bahwa pada mulai tahun 50-an itu sudah terjadi rivalry. Jadi rivalry, persaingan antara subsistem dalam peradilan itu, yaitu untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Yang puncaknya itu pada tahun 71, ya, di mana undang-undang kepolisian itu lahir, undang-undang nomor 13 tahun 71, kemudian undang-undang kejaksaan 15 tahun, jadi pisah. Ini merupakan perubahan yang mendasar dari sistem HIR. Di mana polisi itu adalah, khususnya polisi yudisial ya, adalah Hulf Magistrat. Jadi di bawah koordinasi dari kejaksaan. Nah, saya kira terjemahannya yang menurut saya membuat jadi marah. Karena kita terjemahkan pembantu jaksa. Pada saat yang sama secara sosiologis di rumah kita banyak pembantu. Dugaan saya ya. Sehingga pembantu presiden pada mau semua itu. Kalau pembantu presiden boleh ya. Tapi apa masih disebut itu pembantu presiden? Sering. Oh, masih disebut. Karena hak prerogatif kapan aja bisa diberhentikan. Jadi itu yang terjadi. Itu digambarkan di sana. Di mana kemudian Ketua Mahkamah Agung waktu itu menjadi menteri juga. Kemudian ada menteri menteri angkatan kepolisian. Itu juga satu kementerian. Nah, yang kemudian kita waktu tahun-tahun 70-an, 80-an ya menggunakan terminologi ekosektoral. Walaupun sekarang kan sudah nggak kedengaran lagi kan itu ekosektoral. Jadi itu disebut rivalry, itu yang terjadi. Jadi persaingan ya, rivalry persaingan. Itu maksudnya. Dan ini menimbulkan kasus ya. Itu menimbulkan kasus. Misalnya nih kalau saya loncat nih ke sekarang ini periodenya. Tiba-tiba Jampitsus dilaporkan ya oleh sekelompok orang profesional kan gitu ya. Tapi ada yang mengatakan berbisik, itu disuruh polisi katanya kan. Tapi nggak tahu ya. Itu kan setelah Kejaksaan Agung mengusut kasus besar ya, terutama kasus timah di Bangka. Kemudian karena beberapa mungkin ada orang-orang kuat di situ yang akan dinyatakan tersangka. Itulah terjadi dikelilingin konvoy dengan forerunner dan bahkan mau masuk ke dalam. Nah, ini yang diduga orang sebagai sebab ya, itu kan karena mengusut kasus-kasus yang ada kepentingan pembesar-pembesar di seberang sana kan begitu. Tapi kita nggak tahu pasti. Tapi apapun sebabnya, maka itu hal yang menurut saya tidak saja memalukan,
seharusnya tidak terjadi. Dan menurut saya nggak cukup misalnya Jaksa Agung rangkulan dengan Kapolri, terakhir saya lihat rangkulan dengan Menko Polhukam, ya itu nggak cukup. Karena akarnya di hulu seperti yang kita bicarakan ini, ya yang kita bicarakan ini. Bung Luhut tadi ada bilang memalukan, mungkin bisa diperjelas kenapa memalukan? Ya memalukan dong. Kan yang datang itu adalah orang kepolisian. Ya. Kan nggak ada yang menyangkal Iya. bahwa itu orang kepolisian. Dan juga pakai kalau nggak salah kendaraan kepolisian. Kalau nggak salah. Itu instansi pemerintah. Ya. Sesama penegak hukum. Ya. Kan andai kata ada sesuatu, Ya. kan nggak begitu caranya. Iya. Kan kalau sekarang mereka bisa rangkulan, kan artinya kemarin-kemarin juga bisa rangkulan. Iya. Jadi setelah terjadi ada rangkulan, apakah Persoalannya selesai. setelah tujuannya sampai Iya. kan gitu ya, terus rangkulan kan gitu. Nah, jadi ini adalah menurut saya adalah buah dari satu hal yang tidak baik. Ada istilah dalam hukum fruit of the poisonous tree. Jadi ada tree-nya ini sekarang beracun, poison, ya poison. Jadi ini buah-buah. Ini boleh terjadi hari ini, mungkin besok bisa juga akan terjadi. Sebab tree-nya itu kan akan beracun. Tree-nya ini adalah yang kita bicarakan yang di hulu ini. Coba letakkan semua undang-undang di atas meja, undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan, undang-undang advokat, undang-undang kekuasaan kehakiman, dan undang-undang lembaga pemasyarakatan. Karena lembaga pemasyarakatan dalam undang-undang yang baru tahun 2022 itu sudah dikatakan dia subsistem peradilan pidana. Udah resmi itu, ya. Jadi dan memang juga betul kan itu ya. Coba letakkan terpadu atau tidak. Atau yang kedua, siapa mempunyai kekuasaan yang besar sekali dibandingkan yang lain, akan kelihatan. Nah, jadi masalahnya di sana. Dalam konteks itu saya bicara yang kita perlukan sekarang kalau dari hulu kita satukan undang-undang itu yang kita sebut dengan Undang-Undang Cipta Keadilan yang sebenarnya bukan hal baru loh di Indonesia. Ya, Ingat nggak? Biar jelas maksud Anda dengan kita satukan di Undang-Undang Cipta Keadilan, berbagai undang-undang yang berserakan ini dihimpun dalam satu peraturan gitu. Itu kan sesuai juga dari pesan Undang-Undang Dasar 45 yang diturunkan ke Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, terpadu. Maksudnya terpadu. Itu yang kita terjemahkan, kita sering kan menggunakan bahasa Integrated Criminal Justice System. Jadi artinya disatukan. Ya, itu dan ini bukan hal baru. Dan sebenarnya kita malu sebenarnya kenapa kita menjadi lebih mundur dari sini waktu zaman kolonial. Ingat nggak RO, Rechtelijk Organisasi. Jadi ini adalah undang-undang yang mengatur tentang fungsi-fungsi dalam peradilan, itu di satu undang-undang. Di situ ada jaksa, di situ ada polisi, di situ ada hakim, di situ ada advokat. Ada dalam RO, Rechtelijk Organisasi waktu zaman Belanda. Jadi kita mundur kan sekarang ini. Mundur karena ada kepentingan-kepentingan yang tidak sama. Nah, kepentingan-kepentingan yang tidak sejajar dengan keadilan itu. Apakah pengaturan internal dari masing-masing organisasi lembaga-lembaga ini juga tetap ada atau udah lebur semua di sini? Satu dong, undang-undang. Kalau misalnya mengatur yang teknis, misalnya seragamnya warna putih, seragamnya warna coklat, ya bolehlah internal ya. Kan sekarang kan seragamnya kejaksaan saya lihat sudah agak berubah, saya lihat ya. Ya kayak begitu bolehlah. Tapi jangan misalnya dikatakan begini, dalam hukum acara pidana ada satu klausula yang sangat penting ya, sangat strategis, yang disebut bukti permulaan yang cukup. Karena berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka upaya paksa bisa dilakukan. Statusnya sebagai tersangka, penangkapan, yang dilanjutkan dengan penahanan. Jadi milestone-nya atau dasar hukumnya adalah yang disebut bukti permulaan yang cukup. Yang dalam bahasa Inggris disebut probable cause. Sebenarnya kita ambil dari sana, tapi kita tidak ikuti dengan persis. Sekarang, apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup? Polisi mendefinisikan sendiri. Dulu, nah saya dengarkan waktu Jenderal Arianto menjelaskan itu kan di sini ya, yang kemudian dia mengatakan, ya polisi kan kurang duit, ya akhirnya ini dipakai kan untuk kemudian mencari duit, kan itu kan dia ngomong begitu ya. Itu pengakuan valid itu kan yang dia katakan. Didefinisikan. Yang pertama dulu 1 LP dan 1 alat bukti. Tapi sekarang MK bilang harus 2. Tapi kalau ini formil sebatas ada 2,
kan tinggal periksa aja 20 orang kan gampang. Kan dua. udah lebih dari cukup. Iya. Nah, dia lupa. Harus sebenarnya adalah sah dan meyakinkan. Ada klausula itu. Itu tidak masuk di sana. Itu diatur di dalam Perpol. Dulu diatur dalam Perkap. Jadi dengan kata lain, substansi dari undang-undang udah diturunkan di sini. Itu salah satu contoh. Dan ini yang menjadi menurut saya momok. Harusnya itu ada di undang-undang. Harus dalam undang-undang. Karena norma baru itu. Loh, artinya kan dia yang menentukan sendiri ukurannya, dia yang melaksanakan, dan dia yang mengawasi. Itu kan yang terjadi kan sekarang ini. Ya, jadi kan kita tahu teori korupsi kan. Kalau tidak ada check and balances-nya, tidak ada transparansi dan akuntabel, nah di situ ada korupsi. Nah makanya saya dalam kesempatan lain pernah bilang begini, selama aturannya seperti ini, selama itu pula akan gampang sekali menetapkan status seseorang jadi tersangka. Begitu tersangka itu sudah ditetapkan, menahan orang itu seperti membalik tangan. Dan orang ketika sudah dilabeli tersangka, apalagi ditahan, nggak minta aja duit dikasih duitnya. Nggak minta aja dikasih duitnya. Nah makanya saya bilang, kalau kita bicara pemberantasan... Artinya untuk apa posisi itu menyulitkan tersangka, apalagi dia sudah ditahan kan? Anda boleh mengatakan pra-peradilan. Kan kita tahu kelemahannya pra-peradilan. Kan itu post factum, kan itu ya. Jadi nggak minta aja duitnya udah dikasih. Dan kita tahu di dalam praktek kalau ada surat merah itu formulirnya, udahlah Bapak perlu berapa kan gitu. Jadi akhirnya kan dia bisa mengatakan orang saya ditawari saya nggak minta kok. Jadi oleh karena itu satu kali saya mengatakan begini. Dulu kan waktu Kapolri dia pokoknya mau berantas korupsi lah ya. Itu nggak akan terjadi selama ini masih ada. Ini maksudnya yang itu tadi bukti peraturan ini pengaturannya yang seperti ini. Karena kan akhirnya kan dia bisa berlindung. Saya nggak minta dikasih, namanya juga dikasih kan, masa menolak pemberian orang, segala macam lah, itu pembenaran. Nah itulah sebabnya maka kan ada data yang mengatakan bahwa yang paling korup itu institusi kepolisian kan gitu. Nah bukan mereka berarti jahat, tapi karena kesempatannya yang besar, ya, dan memang gajinya kecil. Fasilitasnya kecil seperti Jenderal Arianto katakan itu ya terjadilah. Nah sedihnya adalah bablas kan gitu ya. Ketika untuk membiayai operasionalnya, tapi lama-lama membiayai operasional rumahnya, membiayai operasional keluarga besarnya kan gitu loh, seperti yang ada di sidang Tipikor kan. Tapi Bung Luhut, saya selingin kemarin kami ada juga wawancara dengan Pak Alphonse, Pak Alphonse Luem Mau bekas Wadir. Saya tahu Polri. Dia bilang, kok kan Pak, itu rasio polisi dengan masyarakat kan kecil. Itu sepanjang seumur hidup di semua negara juga bakal kecil, kan nggak mungkin sama. Kedua, gajinya kecil. Polisi udah tahu kalau mau masuk polisi, ya apa namanya, nggak bakal hidup mewah-mewah hendon gitu. Dan itu tidak jaminan kata dia ya. Itu buktinya bea cukai, pajak udah banyak, udah itu masih korupsi juga gajinya. Ini selingan aja, artinya ada faktor-faktor. Ini ya ada ilustrasi ya, saya pernah baca ya. Saya nggak tahu di negara mana. Tidak ada polisi. Dan tidak ada kejahatan. Begitu ada polisi, semakin tinggi kejahatan. Itu ada terjadi, terjadi. Jadi tidak serta-merta mengatakan polisi kita sedikit, maka kejahatan kalau banyak lumrah kan gitu. Salah. Bahkan ada juga negara di mana itu tidak ada tentaranya, tapi dia aman. Ya paling aman nggak ada tentaranya. Jadi tidak berkorelasi. Sama juga seperti misalnya ini, misalnya negara-negara yang menganut hukuman mati terhadap kejahatan korupsi, ya ternyata tingkat persepsi korupsinya itu tidak lebih baik dibandingkan negara-negara yang tidak menganut hukuman mati di dalam sistem hukumannya. Jadi kalau orang mengatakan hukum mati nggak ada, itu nggak berkorelasi karena nggak berbicara di hulunya, di hilirnya. Jadi nggak ada hubungan misalnya. Semakin sedikit polisi maka semakin tinggi angkat kejahatan. Yang terjadi sebaliknya, ada negara polisi nggak ada atau rendah nggak ada, malah tingkat kejahatan nggak ada. Jadi pertanyaannya kesimpulannya apa ya? Kita nggak tahu kan, gitulah tergantung kasusnya lah ya. Oke, kembali yang ke tadi itu ya.
pada hulunya itu ya. Kalau nggak bakal berubah ini kalau tidak ada perubahan di hulu. Itu gimana? Betul. Itu yang saya katakan. Jadi cipta keadilan dalam konteks yang itu, ya. Korupsi, kalau kita dari satu aspek korupsi yang tadi saya sudah juga singgung tadi ya. Kalau kekuasaannya besar, nyaris tidak ada kontrol, maka korupsi pasti terjadi. Kan itu udah Lord Acton yang kita selalu kutip-kutip kan itu kan. Akan terjadi karena kekuasaan itu selalu cenderung korupsi, tends to corrupt. Itu kan betul. Tadi ilustrasi yang sederhana tadi yang saya katakan yang sehari-hari. Bukti permulaan yang cukup. Saya katakan itu datangnya dari common law. Ya, disebut probable cause. Nah, kalau di common law, kalau polisi bilang saya mempunyai probable cause, dia tidak putuskan sendiri. Kamu saya tetapkan tersangka, kamu saya tangkap atau kamu saya tahan. Dia harus tes ke namanya justice of the peace atau magistrat. Jadi dia akan datang, itu hakim awam tuh. Jadi bukan hakim yang profesional, yang sebenarnya itu yang mau diikuti RUU KUHAP yang dulu dengan hakim komisaris ya, yang kemudian tidak jadi ya. Dia akan datang ke hakim justice of the peace. Dia itu pagi-pagi dia sudah ada di situ dan hari itu juga putusannya. Pak Hakim, saya mempunyai probable cause atau bukti permulaan yang cukup kepada orang itu. Saya mau menetapkan dia sebagai tersangka dan kemudian nanti akan saya lanjutkan mungkin upaya penangkapan atau penahanan. Hakimnya bilang begini, open it. Ini. Nggak ada debat dari tersangka, tapi terbuka untuk umum. No, you don't have, go home. Nggak bisa bilang, tunggu dulu, nggak bisa. Atau kalau dia bilang, yes, you do. Okay. Baru tahap yang kedua, saya mau menangkap orang itu atau menahan orang itu, baru kemudian dikasih orang bicara. Lawyernya boleh juga bicara. Mengatakan, Pak Hakim, apa perlu ditahan? Dia nggak boleh debat ini. Bahwa putusan yang pertama, bahwa dia punya bukti permulaan yang cukup, probable cause. Kemudian, kenapa harus ditahan? Ya, jadi kalau di kita itu ilustrasinya, kan ada 3 bentuk tahanan. Rutan, kota, dan rumah kan gitu ya, yang sekarang semua otomatis rutan sekarang kan itu kan, ya entah apa kan itu nggak pernah dipraktekkan itu tahanan rumah dan tahanan kota itu hampir jarang itu dipraktekkan. Oh nggak perlu, tinggal kamu serahkan aja paspornya dan kamu tidak boleh dekat-dekat kepada orang itu misalnya kalau itu yang berkaitan dengan ancaman terhadap fisik gitu ya dan jiwa, kamu nggak boleh radius sekian ya atau kamu dipasangin apa kan gitu. Selesai. Nah kalau di kita yang merumuskan apa itu bukti permulaan yang cukup itu penyidik, kemudian yang menetapkan bahwa sudah ada bukti permulaan dia, kemudian yang menahan dia juga, ya. Ya nanti dia bilang kan ada ekspos perkara, ya dia juga kan gitu loh. Ada gelar perkara kan gitu kan dia juga. Mungkin karena itu ada faktor objektif dan subjektif. Boleh itu dalam menentukan tadi itu subjektif penyidik. Ya itu objektif itu kan ancaman hukuman 5 tahun. Itu yang paling sering. Emang ketika menentukan pasalnya itu ada diskusi, ada perdebatan. Tidak ada. Nggak ada. Ya tinggal dicantumkan aja pasal itu. Ya udah nanti benar atau tidak nanti tinggal di pengadilan dicantumkan memenuhi syarat kan. Kamu nggak bisa debat lagi. Kenapa kamu pakai pasal itu? Kenapa nggak pakai? Nggak ada. Dan itu kan nggak boleh subjektif kan, kalau hukum harusnya objektif berdasarkan. Nah itu yang terjadi, memang dia bilang ada unsur subjektif, objektif yang kamu bilang. Nah, subjektif itu ada kekhawatiran, bahwa melarikan diri, mengulangi tindak pidana, menghilangkan barang bukti. Ini contoh-contoh aja. Poinnya yang jadi untuk menahan itu adalah dia khawatir aja, full stop. Nah kenapa khawatir? Kamu jangan tanya, ya saya khawatir. Nah ada yang bilang misalnya ketika ditanya iseng-iseng, udahlah saya susah kan itu nanti kalau sewaktu-waktu nanti susah kan gitu. Itu kalau penjahat jalanan. Tapi kalau misalnya kayak tokoh gitu yang besar, kan untuk mengurus supaya tahanan luar atau pengalihan jenis penahanan, emang ada yang gratis. Itu saya ada podcastnya siapa tuh yang bilang itu ada seorang advokat. Lapor kamu ke polisi sekian supaya jalan ke administrasi di penyidikan sekian. Terus kemudian supaya ditetapkan tersangka sekian, supaya dipanggil sekian. Jadi total paling tidak 250 juta dia bilang. Dia bilang kan gitu. Nah, jadi
terpaksa dilakukan, nggak ada pilihan. Kalau tidak, aduh saya susah, ya belum ada waktu, ya itu kita 1001 macam alasan lah, nggak jalan. Dia bilang kalau nggak jalan. Nah akhirnya ini menjadi seolah-olah aturan. Kalau kamu nggak lakukan itu, nah itulah sebabnya maka muncul yang sekarang ini no viral no justice. Coba aja kasus yang di Cirebon itu, itu 8 tahun. Kalau nggak ada filmnya juga nggak kan gitu. Itu yang terjadi sekarang, no viral no justice, ya. Nah yang buat viral kan itu kan yang mempunyai akses kan gitu ya. Kalau nggak punya akses sudah terima nasib aja. Sedih. Apalagi rakyat jelata ya. Itu rakyat jelata. Lo ya tuh lihat dengan kejaksaan kayak begitu, institusi begitu dilakukan dan tidak kelihatannya menjadi kayak darurat hukum nasional kan gitu. Menurut saya darurat hukum nasional. Masa dihardik ya kejaksaan kan gitu loh kan ini. Cuma dengan rangkulan doang. Itu menurut saya nggak baik. Nah, oke, jadi persoalannya adalah di hulunya. Oleh karena itu caranya adalah taruh di atas meja ya, dan kemudian kita sepakati, kita bikin undang-undang cipta keadilan persis kayak zaman RO zaman dulu. Maka menurut saya 50% persoalan hukum, artinya rekayasa kasus itu mungkin tidak akan terjadi. Karena saya Kenapa tidak terjadi seperti sekarang? Apa karena penyidik ini terlalu mempunyai kewenangan yang besar, terus pengaturan, dan tidak ada kaitannya dengan yang lain selama di bawah otoritasnya? Ini kan otoritas gua dong yang menentukan. Itu salah satu asas ya dalam hukum acara pidana, disebut peradilan itu harus imparsial, harus fair, objektif, imparsial, dan impersonal. Saya kira ini semua tidak pernah terjadi. Coba misalnya kita tes ya, secara sosiologis ya. Ada perkara, mungkin kita sendiri yang punya perkara. Pasti insting kita tidak mengatakan, oh saya akan cari advokat seperti kaliber Yap Thiam Hien. Karena dia jujur, dia berani, dia pintar. Mungkin yang banyak saya kira mayoritas jenderal polisi siapa ya yang kita kenal? Atau Komisi 3, DPR Komisi 3 siapa yang kita kenal untuk ngomong sama jenderal polisi. Mungkin itu jauh lebih dominan daripada mencari advokat. Jadi dengan kata lain, ya dengan contoh ini, tidak lagi impersonal, jadi udah personal. Ya, jadi kalau kita punya backing jenderal polisi, maka urusan kita akan lebih lancar atau beres kan gitu. Makanya kalau dalam praktek sering, oh ini atensi kan itu kan. Kan sehari-hari itu disebutkan atensi. Sehingga dia nggak berbuat lain selain atensi itu yang dilakukan. Jadi impersonalnya kan nggak terjadi. Nah jadi Bung Luhut, kalau yang Anda katakan itu, apakah itu bisa ditafsirkan dua hal? Tadi ya, karena di hulunya begitu, kemudian di dalam pelaksanaannya mencari keadilan itu susah, dan bahkan ketika kita jadi korban harus memberi polisi gitu ya, penyidik ya. Kita bukan tersangka, apalagi kita tersangka. Kita adalah korban yang ingin mencari keadilan ya kan. Dengan kata lain, pemberian ini kan sogok ya. Nah, itu yang kedua adalah karena ini juga situasi yang kayak gitu, struktur yang kayak gitu, maka diperlukan extraordinary dalam tadi ke anggota DPR Komisi 3 ya kan, siapa yang dulu jenderal di polisi yang punya pengaruh, apa bisa ditafsirkan demikian? Ya, jadi itu tadi bergeser kan, tadi asas kan tadi itu ada resmi dalam kan impersonal. Harus impersonal. Tapi kan dengan yang kita bicarakan ini, dan itu ada setiap hari kita baca di koran, pembicaraan setiap hari. Jadi udah bergeser impersonal menjadi personal. Maka sudah dengan sendirinya pasti tidak fair, pasti tidak imparsial, pasti tidak objektif. Nah makanya ada istilah kan kasus yang direkayasa ya. Direkayasa. Memang lebih banyak direkayasa itu berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan uang yang kita sebut korupsi. Tapi ada juga karena kesembronoan atau kemalasan. Misalnya Sengkon dan Karta, ya, saya kira relevan sekarang itu kita dibicarakan dengan kasus yang di Cirebon, Vina ini ya, Vina yang di Cirebon.
kan polisi selalu bilang kan sudah dihukum yang lain kan Iya, gitu. Maka iya. si Peggy ini adalah pelaksana kan Iya. gitu. Jadi mengatakan begitu berdasarkan bahwa sudah dihukum oleh pengadilan. Kan pengadilan juga bisa salah. Iya. Pengadilan juga bisa keliru. Itu yang terjadi Sengkon dan Karta yang melahirkan kemudian konsep hukum peninjauan kembali. Iya. Hersening Iya. kan gitu kan zaman dulu tahun 80 kan. Kan udah dihukum di Iya. Cipinang. Iya. Kan akhirnya mengaku, kan akhirnya karena mengaku kan Iya. bukan dia yang bunuh, saya yang bunuh kan. Akhirnya kemudian diperbaiki kan yang. Nah, itu juga bisa terjadi. Ya oke lah, mungkin dalam kasus ini bukan karena duit, tapi karena juga malas kan gitu. Tapi mungkin Nggak ada biaya misalnya kan gitu ya. Tadi contoh film Vina ya misalnya. Itu mungkin nggak ya mungkin duit ada tapi mungkin faktor kekuasaan kita nggak tahu siapa, apakah karena kan 3 yang belum tertangkap ini konon kalau tidak anak polisi, anak pejabat. Dan yang menarik lagi belakangan sudah dinyatakan DPO 3 orang. DPO-nya itu bukan kayak di Indonesia kayak pakai topi koboi gitu ya. Umur sekian ya nggak bakal ketangkap untuk umum ya. Itu satu. Yang kedua, waktu DPO berarti kan sudah ada itu orangnya 3. Kemudian polisi menangkap si Peggy ini dan menyatakan yang DPO yang 2 tuh tidak DPO lagi, cuma 1. Coba sekarang ya, andai kata keluarga kita 2 orang yang dinyatakan DPO ini, yang sekarang tidak lagi DPO, 8 tahun, ya, dia menderita kan itu kan, ya menderita. Dan nggak ada pernyataan dari, saya lihat kepolisian mengatakan kami minta maaf ya, kami sudah keliru, dan oleh karena itu saya akan memberikan kompensasi. Nggak ada sih saya lihat dalam statementnya, dari wajah-wajahnya juga nggak lihat. Dan karena memang tidak dikejar, kalau nggak ada film, kasus ini close, sudah tertutup. Gitu. Yang maksud saya responnya, kan dulu mereka sudah masukkan DPO, udah disebarkan ke seluruh dunia kan itu. Orang ini dicari polisi, nggak taunya nggak ada dasarnya. Jadi dengan kata lain, dulu dia nggak korek, dulu dia nggak uji dengan baik, tiba-tiba dia nggak tahu itu bahwa penderitaan itu orang. Coba kalau misalnya penyidiknya dibikin DPO kayak begitu, sakitnya bukan main. Yang mau saya katakan responnya kalau ya memang selalu namanya manusia bisa hilang, ya apakah itu polisi, hakim, jaksa, atau advokat atau siapapun itu manusiawi ya. Tapi respons kita atas kesalahan yang kita lakukan itu nggak sepadan. Kan itu menunjukkan bahwa dia berkuasa. Itu yang saya lihat. Nggak ada pernyataan sampai hari ini. Saya nggak lihat, aduh minta maaf sama keluarganya ya. Kami sudah masukkan DPO, ternyata nggak ada alasannya. Nah, yang menarik juga alasannya karena katanya para yang sudah dihukum ini menyambut kembali BAP-nya. Lebih kacau kan ini. Ya artinya tidak menguji secara seksama. Padahal dia tahu ketika kamu memberikan status itu stigmatik di masyarakat kita. Kalau orang kita dipanggil polisi aja, mungkin tetangga itu sudah kacau. Waduh, Wina dipanggil polisi, ada datang polisi tadi itu dipanggil polisi. Padahal sebenarnya untuk jadi ahli tentang pers aja barangkali kan di sana kan persepsinya kan itu. Jadi nah, yang sedihnya adalah bukannya dihindari ada implikasi-implikasi seperti itu, tapi yang terjadi pemanfaatan. Ketakutan orang dipanggil polisi itu dimanfaatkan. Jadi kalau disebut bahwa polisi itu selalu senyum, sapa, dan salam, saya kalau coba pergi ke kantor polisi, ada yang senyum nggak? Dan kalau pulang kamu disalam kan nggak ada kan itu ya. Cuma slogan doang kan gitu loh. Nah, jadi ini perlu saya kira. Jadi intinya adalah taruh di atas meja, kemudian kita perbaiki karena ini sudah menimbulkan racun-racun itu ya. Jadi kasus-kasus yang kita bicarakan itu adalah itu buah dari pohon beracun yang saya katakan fruit of the poisonous tree. Ya, dalam teori hukum ini banyak ini dipakai untuk menganalisa kan itu ya. Kalau tree-nya itu sudah beracun, buah-buahnya itu akan beracun. Nah, ini yang terjadi. Ini yang saya bicarakan. Dalam konteks ini saya bicara dengan Undang-Undang Cipta Keadilan. Rela lah, tapi saya kira nggak akan rela. Nggak akan rela. Ya, tapi harus kita katakan, masalahnya ada nggak yang rela mengurangi kewenangannya? Yang ada adalah berlomba-lomba mempunyai kewenangan yang lebih besar. Coba misalnya restoratif justice. Indah kan restoratif justice, merestorasi hubungan pelaku dengan korban, disaksikan oleh negara dan tokoh-tokoh.
Indah kan? Tapi pertanyaannya adalah, kenapa bukan itu dimasukkan dalam undang-undang? Kenapa ditetapkan dalam Perpol? Ditetapkan dalam Perja? Jadi kalau baca itu dalam pelaksananya, ya saya yang menentukan aturannya, saya yang melaksanakan aturan, dan saya yang kemudian menentukan diakhiri atau tidak, dan seterusnya. Artinya apa? Tidak due process of law, tidak check and balance gitu ya. Kan ini harus pengujian. Ini pengujian. Karena kebenaran itu bisa terjadi kalau dibenturkan dengan yang pro dan kontra, kan gitu ya. Nah, jadi by system ya. Nah, ya. Bung Luhut, apakah tidak adanya due of law itu ya dan tidak by system, itulah yang menciptakan misalnya ya orang tidak lagi mencari perdebatan hukum, pergulutan hukum, tetapi udahlah lu gue bayar berapa, lu cari ini gitulah. Atau lu tadi ke atasan jenderal siapa yang Anda kenal. Cobalah tanya, coba lihat ya, coba bikin penelitian. Orang-orang yang tiba-tiba punya kasus. Apa reaksinya yang pertama? Kenal nggak ya Pak Sigit ya? Kalau nggak Mbak Sigit, kenal nggak kabar kam kan gitu misalnya, atau kabar eskrim kan gitu, sampai turun ke bawahnya lagi, pasti kecenderungan itu lebih tinggi dari respon yang manapun juga. Kalau itu tidak ada, mungkin akan dicari siapa advokat yang kenal dengan polisi. Nah itulah sebabnya saya sebagai ketua Peradi mengingatkan untuk mencari advokat perlu advokat, ya. Jadi dengan kata lain, kalau seperti Yap Thiam Hien, mungkin saya kira menjadi tidak populer, tapi akan ditanya, siapa advokat yang punya akses kepada Pak Sigit, Kabar Kam, Kabar Eskrim, Kapolda. Dan kita tahu kan gitu, semakin hubungannya informal dengan pejabat-pejabat tinggi ini, dia semakin sukses, utamanya dari materi. Makanya mungkin dan materinya itu berlimpah-limpah. Banyak advokat memajang foto dengan pejabat Polri dengan ini, gua kenal itu gitu. Jangan pakai Pak Luhut misalnya ya, karena saya kenal anu gitu. Kalau perlu telepon depan. Jadi mungkin bukan di foto lagi, itu sudah market ya, sudah tahu itu. Jadi sebenarnya tinggal lihat kan itu ya. Ya. Ini dalil saya yang dari dulu saya katakan. Semakin hubunganmu informal dengan para penegak hukum itu, maka semakin pasti bahwa kamu adalah bagian dari mafia peradilan itu. Oh gitu ya? Iya dong. Misalnya begini, kalau kamu punya kemampuan menelepon Kapolri, menelepon Kabar Kampolri, menelepon Kabar Eskrim, menelepon Kabin, menelepon Kapolda, kamu langsung telepon. Dan dalam perteleponan itu kamu bisa maka saya yakin kamu pasti itu. Karena itu dibuktikan dari pengalaman dan kamu dan orang-orang yang seperti itu kaya raya, kayanya itu luar biasa, ya kabar biasa. Dan ini untuk menjelaskan lagi impersonalitas itu digeser menjadi personalitas, yang kemudian sendirinya menegasikan yang harus fair, yang harus parsial dan objektif. Ini sudah nggak penting lagi. Jadi nanti dalam pelaksanaannya atensi, ini atensi, sudah selesai. Ya mungkin bagi penonton itu istilah atensi mungkin belum begitu populer, tapi di penegak hukum biasanya polisi sering mengatakan ini atensi. Artinya ini adalah perhatian dari atasan untuk dan nggak bisa lain daripada itu, nggak bisa lain daripada itu.